Sadayana sing caket. Mangga anu di luar kalalebet sadayana. Merapat niat i'tikaf margi ieu masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Astaftihu bihil khairat wal rahmat wal barakat wal futuhat wal munuhat wal imdadat wal ijabah wal qubul wa syafaatur rasul sallallahu alaihi wasallam wal ridwan wal ghufran wal nasr wal yusr was satr wassalamah wassa'adah wal karamah fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah wal farah was surur wa ta'ah wal hubur syifa min kulli da'in was saqam wal hifd min kulli bala min kulli fitnah min kulli su' wa makruh wa min al amrad wal alam wal fitan wal mihan wal ihan ma dhahara minha wa batan wa ila darajatil ula wal qurba min Allah tabaraka wa ta'ala wal ma'rifah bihi jalla wa ala wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia, segenap ahli majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat, majlis pembacaan sirah maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan majlis pujian-pujian terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga majlis doa dan majlis tawassul dengan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan keagungan semua yang diagungkan oleh Allah daripada makhluknya, dengan keagungan semua syiar-syiarnya, dan juga majlis silaturahim kita setiap malam Khamis
yang datang dari berbagai daerah, yang dekat, yang jauh, dari berbagai kabupaten, yang dekat, yang jauh. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia Allah. Segenap karunia kita syukuri, terkhusus karunia kita dikasih hidayah oleh Allah hingga hati bisa mengenal Allah, hingga hati bisa yakin kepada Allah, hati bisa cinta dan bisa ta'zim kepada Allah, hati bisa ingat kepada Allah, hati bisa memuji Allah, hati bisa bersyukur kepada Allah, hati bisa bersabar kepada Allah atas ujian-ujiannya, hati bisa ridha kepada Allah atas pembagiannya, hati bisa bersandar seutuhnya kepada Allah, hati bisa ikhlas dalam beribadah hanya karena Allah, hati bisa tawadhu di hadapan Allah, hati bisa merasa diurus, merasa diatur, merasa disayang, dicintai, diperhatikan dengan sempurna oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dilihat, didengar oleh Allah, dirajai oleh Allah. Dan juga kita bersyukur hati kita dikondisikan oleh Allah bisa husnudzon, baik sangka kepada Allah, dan juga hati merasa butuh kepada Allah, bukan hanya menurut akal saja, bahwa makhluk menurut akal pasti butuh kepada Allah karena segalanya oleh Allah. Namun kepercayaan hati kadang bertolak belakang dengan perasaan. Rasa belum ada, kepercayaannya sudah hadir tapi rasanya yang belum hadir. Rasa ini ya adalah syu'ur, rasa ini adalah dzauq. Jadi kalau ingin sempurna keyakinan itu harus sudah sampai rasa, sampai dzauq, rasa dilihat Allah, rasa diperhatikan, rasa diurus, dan rasa bahwa Allah itu maha dekat kepada kita semua makhluknya, rasa bahwa kita semua ada di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ini rasa ini sangat sulit sekali. Maka makom rasa itu merupakan makom yang tinggi sekali, derajat yang tinggi sekali. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita rasa ya dalam hubungan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, hati bisa merasa malu oleh Allah, hati bisa merasa takut oleh murka Allah, takut oleh Allah. Hati merasa kita tidak bisa apa-apa, kita tidak tahu apa-apa, kita tidak punya apa-apa kecuali oleh Allah.
hati juga merasa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Hidayah ini adalah anugerah yang sangat mahal sekali. Lalu hidayah yang mahal itu hati dikenalkan oleh Allah kepada aturan-aturannya, yakni aturan-aturan yang Allah turunkan kepada manusia dan bangsa jin, agar menjadi kaidah hidup, menjadi manajemen hidup yang menggiring kita sebagai hambanya kepada alam keselamatan, alam kebahagiaan, alam kemuliaan yang hakiki dan abadi. Allah turunkan aturan, turunkan katalog apa yang harus dilakukan oleh kita dalam hidup, dalam hubungan dengan Allah, dalam hubungan dengan sesama makhluk Allah, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ini katalog ini Allah turunkan. Kita beruntung, sangat-sangat beruntung sekali. Orang yang beriman kepada Allah, di antara keberuntungannya adalah bahwa hidup orang-orang yang beriman itu dalam menghadapi segala problem-problem dan segala permasalahan kehidupan itu sudah disediakan oleh Allah solusinya. Tanpa kita harus mikir. Berbeda dengan orang yang kafir, orang yang tidak beriman. Untuk mencari solusi itu dia harus mikirnya setengah mati. Orang yang beriman tidak. Kenapa? Karena solusinya sudah Allah siapkan. Semua perintah Allah itu semuanya solusi. Lalu Allah kasih tahu tentang apa yang dilarang Allah. Menjauhi larangan Allah itu solusi. Dalam hidup ini sengaja Allah wujudkan ada kebaikan, ada keburukan. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu kepada hakikat keburukan tersebut itu apa. Allah kasih tahu keburukan-keburukan yang bisa mencelakakan manusia di dunia dan di akhirat, bisa merugikan, bisa menjadikan dirinya hina, bisa menjadikan dirinya celaka. Nah, Allah kasih tahu. Maka Allah larang, turunkan Allah larangan. Jangan melakukan A, B, C, D, E, F, G, H. Jangan membunuh, kan? Jangan musyrik kepada Allah. Jangan zalim kepada sesama. Jangan zina, jangan judi, jangan mabuk, jangan ngidap narkoba, jangan merusak diri kita, jangan merusak yang lain. Jangan memusuhi yang lain, jangan hasud kepada yang lain.
Apa itu hasud? Hasud itu merasa tidak senang kalau yang lain dapat milik, dapat rizki, dapat kesenangan. Ya. Rasa tidak senang ini namanya hasad, hasud itu. Jangan takabur, merasa diri kita lebih besar dari yang lain, lebih mulia dari yang lain, lebih pintar dari yang lain, lebih suci dari yang lain, lebih benar dari yang lain. Dan juga jangan suudzon kepada yang lain. Jangan mendoakan yang lain dengan kejelekan sekecil apapun. Apalagi sumpah serapah, melaknat, mengutuk. Itu bukan akhlak orang-orang yang beriman. Allah, jangan marah kepada yang lain tanpa haknya. Jangan ridho juga pada perbuatan atau situasi kondisi yang tidak diridhoi oleh Allah. Marah karena Allah, ridho karena Allah. Nah, ini larangan-larangan. Jangan lupa kepada Allah. Jangan lupa dalam hidup kepada aturan Allah. Kalau lupa kepada Allah, lupa kepada aturan Allah dalam hidup kita, celaka. Kita rugi. Ya. Ini yang dilarang oleh Allah. Kenapa dilarang? Karena setiap yang dilarang oleh Allah artinya itu merugikan. Itu mencelakakan. Sebetulnya bukti ya nyata dalam kehidupan ini sudah kita saksikan. Barangkali di antara kita sudah banyak yang merasakan berbagai kerugian-kerugian, kehinaan-kehinaan karena sebab kita melakukan yang dilarang oleh Allah. Ini di muka bumi ini sebetulnya sudah terbuka jelas. Dan mungkin manusia sebetulnya merasakannya. Namun dia tidak dapat petunjuk hatinya. Sehingga kerugian yang dia rasakan, kecelakaan, kehinaan, kemunduran, musibah yang dia rasakan itu tidak dia sadari bahwa ini betul-betul karena sebab saya melakukan larangan Allah. Karena sebab saya tidak melakukan perintah Allah. Nah, tidak sadar ke sana. Sehingga tidak ada keinginan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tidak ada semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Yang mana seluruh yang diperintahkan oleh Allah itulah faktor penyebab yang paling utama yang menguntungkan kita semua dalam hidup di dunia, dalam hidup di kubur, dalam hidup di akhirat. Yang menjadikan kita mulia, menjadikan kita terpuji, menjadikan kita
dicintai Allah, dicintai malaikat, dicintai semua makhluk. Baik dalam hubungan dengan Allah, dalam hubungan dengan makhluk Allah. Kalau kita resapi, sekarang yang berhubungan dengan makhluk saja, yang mana dengan melakukan perbuatan itu kita dicintai oleh mereka. Contoh, kita diperintah oleh Allah sayang kepada sesama, mencintai sesama, berbuat baik kepada sesama dengan apa saja yang kita punya. Berbuat baik dengan harta, berbuat baik dengan pengetahuan, berbuat baik dengan arahan-arahan, nasihat-nasihat yang menjadi solusi kepada permasalahan hidup orang lain, berbuat baik dengan tenaga kita, kan? Jadi berbuat baik aja. Ini semua perintah Allah. Kita diperintahkan jujur, tidak boleh bohong. Kita diperintahkan amanah, kan? Tidak boleh khianat kepada amanah-amanah yang lain. Kita diperintahkan menepati janji, tidak boleh jalir janji. Nah, kita diperintahkan silaturahim, menyambungkan kasih sayang. Lalu anjang sana, anjang sono, ya, ziarah, ya, mengunjungi sesama. Kita diperintahkan nengok saudara-saudara kita yang sakit, tetangga kita yang sakit. Kita diperintahkan mengurus jenazah sesama kita sampai menguburkannya, sampai juga mendoakannya tiada hentinya, bahkan menziarahinya. Kita diperintahkan juga oleh Allah Ta'ala bertakziah kepada ahli jenazah. Kita diperintahkan kalau ada yang ngundang, kalau undangannya undangan kebaikan, ya, kita diperintahkan datang, hadir ke undangan tersebut. Jangan mengabaikan undangan orang. Ya. Coba perhatikan ini. Ini perintah Allah semua. Kita diperintahkan kalau ketemu, ya, mengucapkan salam. Kalau keduluan sama yang lain, jawab dengan salam lagi. Kita diperintahkan salaman, kita diperintahkan senyum manis, kita diperintahkan kalau berhadapan dengan sesama kita dalam keadaan bersih dari, ya, najis, diperintahkan kita mandi dulu, bersih dari kotoran-kotoran, dari hal yang menjijikan, dari aroma yang tidak sedap, ya, bau badan, bau mulut, ya. Perintahkan kita berdandan, perintahkan. Hatta Rasulullah SAW memberi contoh ketika mau menghadapi tamu-tamu, yang mana tamu-tamu adalah sahabatnya, ngaca dulu, dan lalu nyisir. Masya Allah, Rasulullah memakai minyak wangi, padahal keringatnya jauh lebih wangi daripada minyak wangi. Ulama ahli hadis mengatakan hikmahnya Rasulullah SAW pakai minyak wangi padahal keringatnya jauh lebih wangi ketimbang minyak wangi yang ada di muka bumi yang paling enak diciumnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar umatnya bisa mengikuti sunnahnya, karena tidak mungkin bisa mengikuti sunnah dalam hal mewangikan badan tanpa minyak wangi. Kalau Nabi tanpa minyak wangi, wangi. Kalau kita tanpa minyak wangi, bau. Nabi mandi. Andai kata Nabi tidak mandi seumur hidupnya, Nabi wangi kok keringatnya. Nabi selalu bersih kok, kan? Nggak ada kotoran. Masya Allah. Tapi kan umatnya tidak akan bisa mengikuti dalam hal ini, sementara terciumnya aroma wangi dari badan seorang muslim itu ibadah.
Itu aturan Allah dalam hidup. Kan? Itu ibadah. Ketemu dengan sesama, senyum manis. Kan? Senyum manis. Allah. Lalu juga diperintahkan berkata-kata dengan kata-kata yang jujur dan kata-kata yang baik. Yang baik itu mengandung pengetahuan. Yang baik itu mengandung nasihat. Yang baik itu mengandung solusi bagi permasalahan hidup. Yang baik itu juga mengandung kebahagiaan, yakni membahagiakan yang lain. Ya. Ini yang baik, jangan sampai ucapan kita bikin yang lain stres. Bikin yang lain ketakutan karena ucapan kita. Ya. Bikin orang lain sakit hati. Enggak, itu bukan ucapan yang baik. Maka yang baik itu yang membahagiakan. Yang baik itu yang jujur. Ya, yang baik itu yang benar. Nah, di dalam ucapan ada kebenaran, ada kejujuran, ada pengetahuan, ada nasihat. Ini namanya ucapan yang baik. Bahkan ditambah apa? Lemah lembut. Jadi lemah lembut itu bagian daripada baiknya ucapan. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melontarkan ucapannya di hadapan siapapun, jangankan di hadapan sahabatnya dan keluarganya, di hadapan orang-orang yang memusuhi Nabi, yang jelas-jelas zalim kepada Nabi, yang jelas-jelas memfitnah Nabi, yang jelas-jelas mendustakan Nabi, Nabi masih lemah lembut. Ketika Nabi berbicara kepada mereka, tidak berubah jadi pelotot-pelotot, tidak berubah raut wajahnya jadi apa? Beringas. Enggak. Subhanallah. Ya. Nabi itu berhadapan dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, dengan senyum manis. Ucapan Nabi selalu benar. Ucapan Nabi dalamnya solusi. Ucapan Nabi dalamnya nasihat. Ucapan Nabi selalu jujur. Nabi menyikapi orang-orang kafir yang memusuhi, ketika Nabi bertemu, Nabi tampil bersih. Nabi tampil rapi. Nabi tampil kelihatan indah. Allah. Gak jadi berubah dengan sebab kejelekan orang lain kepada Nabi. Nabi berubah. Ya. Dari ucapan yang lemah lembut jadi kasar, lah. Dari raut wajah yang tadinya enak dipandang, gitu kan? Jadi beringas, menakutkan, dan tidak. Allah. Fahami, ya. Maka disebut oleh Allah, dipuji oleh Allah, oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai kekasihku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kau dengan kasih sayang dari Allah, dan engkau sehingga bisa lembut kepada mereka. Dengan kasih sayang Allah, kata Allah, engkau bisa lembut kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang memusuhimu. Mereka yang mendustakan kenabianmu. Mereka yang zalim kepadamu. Allah. Lintalahum. Bukan lintalahum itu mereka keluargamu, mereka sahabatmu. Lah. Tapi lintalahum itu kepada semuanya, hatta orang-orang yang memusuhimu, kau bisa lintalahum. Apa lintalahum? Lintalahum itu kau bisa lemah lembut kepada mereka. Bagaimana Allah mendidik
Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, dan Nabi Harun alaihissalatu wassalam, yang mana Nabi Musa itu ya, bisa berubah, sangar beliau itu, ya, Nabi Musa itu gagah perkasa, Nabi Musa kan, layaknya juga Firaun, layaknya juga ya, lawannya ya. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah mendatangi Fir'aun, dakwah kepada Fir'aun, tabligh kepada Fir'aun dengan wasiat Allah bagaimana? Wa qula lahu qaulan layyinan. Berbicaralah kalian berdua kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Subhanallah. Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul ala, kata Fir'aun. Itu diumumkan di hadapan semua rakyatnya. Ya, semua tahu bahwa Fir'aun ini mengaku jadi Tuhan. Allah. Siapa yang membangkang, bunuh. Ya. Itu watak Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun, dan diperintahkan agar berbicara dengan ucapan yang lemah lembut. Allah kepada musuh Allah, musuh Rasul, kan? Harus berbicara yang lemah lembut. Bagaimana kepada orang-orang yang beriman? Pahami? Amin. Ini adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan manusia ini, yang begitu agungnya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini ya, yang sudah mulai redup. Ini sudah mulai redup. Lenyap sih tidak, tapi sudah mulai redup. Ya. Volume dalam ajaran bergaul dengan sesama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, volumenya sudah mulai kecil, sudah mulai redup di kalangan umat Islam, sehingga dalam hubungan muslim dengan muslim sendiri banyak masalah. Muslim dengan non-muslim juga banyak masalah. Ini masalah ini terjadi karena apa? Karena ya, dalam cara bergaul tidak memiliki sifat-sifat dan sikap-sikap, kan, yang bagus, yang menjadi sebab dia itu terhormat, dihormati orang, dicintai orang. Ya, contoh, sekarang dusta sudah mulai merajalela. Dusta ini, ngomong bohong. Padahal kalau kita menyadarinya, ini larangan Allah yang disebut bohong. Kalau kita bohong kepada seseorang, jangan kita lah, gak berasa kalau disebut kita. Sekarang yang lain bohong sama kita baru berasa. Dibohongi orang beda dengan kita bohong sama orang, kan gak berasa, enak-enak aja. Tapi kalau dibohongi orang enak apa enggak? Enggak. Nah sekarang kita dibohongi orang. Seseorang bohong sama kita, sakit hati enggak? Marah enggak? Dia di hati kita, di mata kita terhormat atau hina? Berarti dia jatuh tuh. Kehormatannya hilang tuh. Gara-gara apa? Bohong. Lalu kita mau percaya lagi sama omongan dia enggak? Enggak. Gara-gara apa? Bohong. Allah. Kita simpati sama dia enggak? Enggak. Kita ingin berteman dengannya enggak? Enggak. Kita rindu sama dia enggak? Enggak. Kita ingin dekat sama dia enggak? Enggak. Gara-gara apa? Bohong. Kalau yang lain bohong sama kita,
kita merasakannya seperti itu. Bagaimana kalau kita bohong sama dia? Bukankah akan sama pandangan dia sama kita? Tapi kalau kita bohong kan enak. Sehingga kita tidak mau meninggalkan sifat tercela itu. Padahal itu jelas-jelas merugikan kita. Tidaklah Allah melarang kepada hambanya daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah, terkecuali yang dilarang itu akan merugikan hambanya tersebut. Jadi rugi. Orang jadi benci, orang jadi menjauh, orang jadi tidak simpati, orang jadi bisa-bisa dia menghinakan kita, mencibir kepada kita. Padahal dosanya satu, apa? Bohong. Satu, bohong. Coba. Allah. Sekarang jalir janji. Ada orang minjem duit sama kita. Berapa? 10.000. Dia bilang, saya mau bayar besok. Kan biasa kalau mau minjem itu kan, saking butuh dia, janjinya suka manis-manis. Ya, besok agar dipercaya. Besoknya dia nggak bayar. Seminggu nggak bayar. Ditagih, malah ya nanti saya bayar. Ya, nanti besok, lusa, seminggu lagi, bulan depan, akhirnya sampai tahunan. Padahal semua berapa? 10.000 rupiah. Padahal di mata kita 10.000 rupiah juga enggak mahal kok. Tapi itu tuh ketidakjujurannya, sifat jalir janjinya. Satu kali dia jalir janji, datang lagi kepada kita, mau minjem duit lagi. Minjemnya gak banyak, 5.000. Mau ngasih gak? Mau ngasih kita gak? 1.000? Seperak pun saya gak mau. Ketika dia jalir janji, ya, dia hina di mata kita, hina di mata kita. Kita benci sama dia, kan? Karena dia apa? Jalir janji. Allah. Barangkali kita juga ngasih tahu sama yang lain, apalagi sekarang lewat media sosial. Banyak sekali orang yang tahu bahwa dia ini orang tidak suka bayar utang. Dia banyak jalir janji. Padahal dia itu minjemnya cuma 10.000 sama kita. Bisa-bisa dia tidak dipercaya lagi oleh masyarakat banyak. Gara-gara jalir janji kepada satu orang sekampung, akhirnya tidak percaya lagi sama dia. Akhirnya dia kesusahan. Ketika butuh duit minjem ke sini cuma 5.000 perak, enggak. Kata si A, enggak punya. Kata si B enggak punya. Kata saya enggak punya, itu kan? Enggak ada yang ngasih duit. Enggak ada yang meminjamkan uang. Kenapa? Semuanya tahu bahwa ini kepada si Anu juga, konon katanya enggak mau bayar, cuma 10.000. Kalau 10.000 dia sudah berani jalir janji, bagaimana dengan 100.000, bagaimana dengan 1 juta, dengan 10 juta, 100 juta, kan? Akan lebih tidak dipercayai lagi. Bahasanya dengan manis, maaf, uangnya kepake. Dia, kita titip uang, kasihin ya ini sama si Anu, tolong titip ini uang berapa, 10.000. Tiba-tiba si Anu nagih sama kita. Kita bilang udah dititipin sama si Anu. Ditanyain, oh maaf, uangnya kepake.
yang jelas-jelas dia khianat kepada amanah, lalu dia bungkus khianat tersebut dengan kalimat seolah dia tidak salah, bahasanya kepake, padahal dipakai dengan sengaja berbuat kesalahan dalam hidupnya, sengaja berkhianat dalam hidupnya kepada amanah orang lain, tapi malah masih dibungkus sifat khianat itu dengan apa? Dengan hiasan, kan? Seolah itu bukan kesalahan, bahasanya kepake. Hati-hati. Walaupun dia ngomong kepake, ya, maka ucapan dia, kelah dia menambah jatuh dia. Bukan bagus itu. Dia mengucapkan, aduh maaf kepake ya uangnya, maaf. Malah ini orang sudah jelas-jelas salah, ngomongnya masih diperhalus, kepake lagi. Pantasnya dia ngomongnya bukan begitu. Maaf, waktu itu saya lagi butuh duit, saya pakai uang kamu. Maaf, saya sudah hianat, maaf. Baru bener ini orang. Ini malah maaf kepake. Allah. Apalagi kalau cuek kepada hutangnya. Hutang yang kecil saja dia sudah berani mengabaikan. Bagaimana dengan hutang yang besar? Bagaimana orang mau percaya lagi sama dia? Nah, bayangkan. Fahami oleh kita. Oh, yang dilarang oleh Allah itu merugikan ya? Iya, yang dilarang oleh Allah itu semuanya merugikan kalau kita lakukan. Menjadikan kita hina di mata yang lain. Segala yang diperintah oleh Allah dalam berhubungan dengan manusia, semuanya menguntungkan kita, menjadikan kita mulia di mata yang lain, menjadikan kita terpercaya di mata yang lain. Contoh, kita jujur, tidak pernah dusta, tidak pernah jalin janji, ya, tidak pernah khianat kepada amanah. Kejujuran ini menjadikan orang itu percaya sama kita. Hanya orang itu tenang kalau nitip barang di kita, walaupun barangnya itu mahal sekali, dia merasa tenang. Ini titip ya uang saya berapa? 1 miliar, dia tenang. Pasti dia tenang, tidak pernah dia ragu, galau. Aduh, uang saya ada 1 miliar di si Anu saya titipkan, takut dipakai sama dia. Enggak, bikin tenang orang lain, bikin percaya orang lain. Allah, ucapan-ucapan kita akan selalu didengar. Kenapa? Tidak pernah bohong kok. Pahami oleh kita, hayati oleh kita, ya. Sekali tidak jujur, sekali dusta, sekali jadi janji, itu dampak negatifnya bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun orang tidak percaya walaupun kita sudah bertobat. Tidak gampang tobat kepada Allah, sudah tobat dari kesalahan kita, tapi akan masih nempel di hati manusia itu. Apa kita ini betul-betul udah berubah menjadi orang jujur, ya? Ataukah kita masih seperti yang dulu? Nah, hayati oleh kita, ya. Hayati oleh kita. Apalagi kalau menjadi tokoh masyarakat, menjadi ustadz, apalagi menjadi kiai, apalagi karena mengemban justru, ya, mengemban tugas agung membidangi, ya. Ini garapan pendidikan akhlak yang mulia. Ya, kalau yang membidangi akhlak yang mulia, akhlaknya gagak mulia gimana? Ini bisa lebih parah lagi. Uang kenceleng masjid kok habis sama ustad. Kan ini bahaya besar ini. Bahaya besar. Masya Allah. Maka disinilah hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengharamkan kepada dirinya terhadap zakat. Beliau tidak menerima zakat. Bahkan keluarga beliau pun juga ahlul bait beliau diharamkan tidak boleh menerima zakat. Allah. Masya Allah. Lalu
para ulama-ulama sholihin, ya, banyak sekali yang tidak mau menerima zakat. Artinya tidak mau memakai zakat orang, hanya menerima titipan saja. Lalu zakat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan para mustahik. Atau digunakan dalam perjuangan agama sesuai dengan sabilillah. Ya, sabilillah itu adalah jalan Allah, ada di jalan Allah. Nah, kebanyakan para ulama seperti itu. Sehingga ada wasiat dari ayahanda dari almarhum radhiyallahu taala anhu, insyaallah, bahwa Buya dulu ya diwasiatin, dinasehatin ya agar jangan memakai zakat orang. Silakan kamu mengatur, mengurus zakat umat agar zakatnya itu betul-betul dia punya nilai lebih bagus. Ketika kamu gunakan dalam perjuangan agama yang semestinya, maka zakat dia itu nilainya akan jauh lebih besar pahalanya. Kenapa? Digunakan perjuangan agama. Agama bisa berkembang karena dukungan dana dari orang-orang yang titip zakat di kamu. Tapi kamu jangan makan zakat. Istrimu jangan makan zakat. Anakmu jangan makan zakat. Allah. Dan ini wasiat dari apa? Sehingga alhamdulillah hati tidak pernah tertarik dengan zakat. Buya ngurusin zakat itu ratusan juta tuh tiap tahun. Dan lalu yang kedua, kamu tidak boleh mengambil untuk keperluanmu, keperluan keluargamu dari titipan jamaah, titipan yang lain yang ingin ikut berjuang di jalan Allah, ya, untuk pembangunan pesantren contohnya, atau untuk perjuangan agama contohnya, walaupun kamu berhak ambilnya, ya boleh. Luluskan cita-cita orang lain ingin berjuang di jalan Allah, semestinya dipakai apa? Dibelikan tanahnya kek, dipakai bangunannya kek, lalu dipakai menggaji para mu'alim kek, lalu dipakai membantu anak yatim yang mau pesantren tidak punya biaya, atau orang yang betul-betul tidak punya biaya. Ya. Jangan sekali-kali itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Buya tahadus bin ni'mah saja, ya. Tahadud muslimin dari pertama itu dulu dari bujangan itu sudah ngurus masyarakat, sudah dakwah di mana-mana. Buya dakwah itu, cerita dakwah itu dari usia SD. Dibawa oleh apa itu ke acara maulid, suruh ngomong, acara peringatan yang diundang apa. Tapi yang disuruh ngomong juga Buya juga disuruh ngomong. Jadi dari kecil itu sudah banyak amplop. Itu dari kecil, dari SD itu. Ya, dari SD. Ya. Cuma dari SD tidak pernah belajar kayak yang lain, apa? Karena itu kalau pidato itu dikopi dulu kan. Nah, Buya langsung disuruh ngomong. Ngomong apa? Ya ngomong sebisa kamu. Insyaallah. Tapi karena hari-hari Buya bersama tidak jauh dari apa dulu, alhamdulillah ya. Jadi sebelum ngaji kitab soal urusan akidah sudah terekam, urusan manakibnya para nabi, manakibnya para wali, semuanya alhamdulillah direkam. Karena hari-hari apa kalau ngobrol dengan tamu, Buya harus ada di sampingnya ya. Kalau ngaji itu harus ikut walaupun Buya tidak ngerti. Jadi sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang lebih dulu mengerti sebelum menemukan kitabnya. Masalah-masalah ulama padahal Buya masih belajar, masih kecil. Tapi permasalahan-permasalahan dalam agama yang kelasnya kelas ulama, paham.
ikut ngaji Aliyawakit wal Jawahir, padahal buyanya masih kecil. Permasalahan dalam kitab fikih, ya, permasalahan dalam ilmu alat, padahal buya masih kecil, tapi harus duduk, harus mendengarkan. Apanya ngajinya dengan para ulama-ulama besar. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitu baca kitab ini, jadi baca kitab, ini sudah tahu, ini sudah tahu, ini sudah tahu. Kenapa? Memang kalau bicara apa itu semuanya ilmu. Gak pernah keluar daripada ilmu. Semuanya nasihat. Cahaya, Masya Allah. Mutiara-mutiara yang sangat mahal dalam obrolan-obrolannya itu. Alhamdulillah. Maka ketika disuruh ngomong soal maulid, udah tahu. Ngomong soal itu, soal ini, udah dengar, gitu kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi itu amanat dari apa itu yang mengiang terus, sehingga Buya amanatkan lagi sama anak-anak Buya. Ya seperti itu, ya seperti itu. Jadi, jangan sampai makan untuk kepentingan hidup kita dari apa? Dari zakat, kedua dari titipan jamaah atau umat Islam, ya, yang menitipkan dananya untuk perjuangan agama, ya kan? Lalu apa mengamanatkan? Apa mengamanatkannya? Ya, kata apa ini? Cerita apa? Kata apa? Dengan bahasa Sunda, ya, amanatnya mengiang itu dari kecil. Gitu. Kata apa nih? Hari jadi jelema kudu masagi. Masagi. Terang masagi kan? Persegi 4 masagi. Kumaha masagi teh. Masagi saur apa ya? Hiji ya. Kudu masagi dina ilmu. Ulah eleh ngaji. Ya. Saur teh kitu. Kedua, ya, ulah eleh doa. Ulah eleh mati. Jadi didorong sama apa itu, ya. Kudu jadi ahli doa, kudu riyadhah, harus puasa, kan? Karena dari kecilnya begitu kaidahnya. Ulah eleh ngaji, kedua ulah eleh mati, katilu ulah eleh gelut, ya, kaopat ulah eleh beunghar. Itu wasiat dari kecil itu. Wasiat dari kecil. Hiji tong eleh ngaji, dua tong eleh mati, tilu tong eleh gelut, opat olah eleh beunghar. Allah. Insyaallah. Istimewa itu, wasiatnya itu. Mengiang terus. Jadi diajari oleh apa itu? Bagaimana cara mencari rezeki yang halal. Dari mulai doanya, dan lalu praktek dalam mencari rezeki dalam kehidupan dari cara ini, cara ini, cara ini, cara ini, cara ini. Alhamdulillah paham. Begitu cara cari rezeki yang halal. Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Lalu amanatnya begitu, ya. Amanatnya, ya, jangan sampai kamu bersandar kepada, berharap kepada bantuan yang lain, ya, baik untuk kebutuhanmu maupun untuk perjuangan agamamu. Silahkan kamu mengajak kepada yang lain, mendidik umat agar yang lain menjadi hamba yang mau berjuang di jalan Allah bersamamu, mengajak sodakoh, ya, mengajak agar berjuang. Bagaimana ini masyarakat ini punya garapan hidup berjuang dalam agama bersamamu. Kamu sediakan wadahnya, kamu sediakan kegiatannya, kan, programnya, ajak yang lain ikut dalam programmu. Ya. Tapi kamu jangan menjagokan mereka. Kamu jangan menjagokan mereka.
Tetap yang nomor satu adalah tenagamu. Yang nomor satu adalah keringatmu. Yang nomor satu adalah uangmu, hartamu. Hartamu. Yang harus dipakai berjuang di jalan Allah. Silakan ajak yang lain, kan? Tapi jangan menjagokan yang lain. Yang lain mau membantu, marhaba, ahlan wa sahlan. Yang lain tidak mau membantu, kamu tetap jalan. Kamu tetap jalan. Kan? Jadi jangan sampai yang lain yang dijagokan. Kalau yang lain yang dijagokan dalam perjuangan agama, ketika yang lain gak ada yang bantu, agama ini gak akan maju. Dakwah ini gak akan maju. Inilah yang terjadi di zaman sekarang ini. Ya. Tidak sedikit yang mengandalkan, mengharapkan bantuan yang lain tidak ada yang bantu. Atau yang bantu sedikit. Sendirinya tidak mau berjuang mencari rizki untuk memajukan agama. Akhirnya ya lambat. Bahkan cenderung mundur. Kenapa? Karena nunggu pemberian orang. Nunggu bantuan orang. Dan Anda harus catat oleh sama kita ya. Catat. Alhamdulillah. Ini nasihat-nasihat yang mahal ya. Dari apa ya. Maka Buya sering umumkan. Buya ya, kalau mau ngasih zakat khusus kepada Buya gak akan makan zakat. Ya. Ini ingin dimakan. Pengusaha besar datang ke Buya ngasih ratusan juta. Tapi zakat, tidak berani. Sepeser pun tidak berani menggunakan. Mau beli bakso, kayak mau beli apa untuk dimakan, untuk dipakai, untuk rumah Buya, untuk istri, untuk anak lah. Dibersihkan itu semuanya. Ya, apalagi Nabi mengisyaratkan ya kepada cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma ya bahwa innama hiya ausakhun nas la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Cucuku ya, innama hiya zakat itu ausakhun nas, kotoran manusia. La tahillu li Muhammad, tidak halal bagi Muhammad wala li ali Muhammad, dan juga tidak halal bagi keluarga Muhammad, kotoran manusia. Loh kamu ingin jadi orang suci malah kamu kotori sendiri. Paham ini? Tidak sedikit orang yang berlomba-lomba ingin zakat. Ingin menerima zakat, mau apa? Mau dimakan sendiri dari zakat, memberikan makan sama istri dari zakat, memberikan makanan bagi anak dari zakat lah. Jangan. Kalau kita berharap zakat orang, ya, artinya kita punya cita-cita ingin jadi mustahik selamanya. Kalau kita ingin jadi mustahik, berarti kita menjadi orang yang fakir selamanya. Orang yang kesusahan selamanya. Pantesan kita selamanya kesusahan. Kenapa? Karena kita suka menginginkan menerima zakat dari yang lain. Yang boleh menerima zakat kan mustahik. Mustahik itu orang susah kan? Betul gak? Betul gak? Orang fakir, orang miskin, orang kelilit hutang gitu kan? Akhirnya hidupnya kelilit hutang melulu. Kenapa? Karena harapannya begitu. Kenapa tidak punya cita-cita? Saya ingin menjadi muzaki. Saya ingin pemberi zakat. Saya ingin lebih daripada zakat. Saya ingin bisa banyak hadiah, banyak infak di luar daripada zakat. Kenapa tidak begitu? Karena kalau cita-cita kita seperti itu, nanti dikabulkan oleh Allah. Ketika dikabulkan oleh Allah, maka kita akan dikasih kekayaan yang mana dengan sebab kekayaan tersebut kita bisa zakat besar dan kita bisa infak, hadiah, sedekah sunnah yang lebih banyak. Tuh. Karena tidak mungkin yang bisa zakat orang yang miskin, yang fakir. Karena yang fakir mustahik bukan muzaki kan? Nah, yang punya kewajiban zakat yang muzaki ya ini orang yang ghani, orang yang sugih loh.
Mau jadi orang sugih, mau jadi fakir, kan? Nah, makanya harapan itu, cita-cita itu bagaimana tangan kita selalu ada di atas, bukan di bawah. Makanya doa dalam salat duha juga yang Buya terima dari apa terima dari ayahnya, dari Eyang Cibaduyut, Eyang Cibabat, lalu terima dari Amma Sukapakir, Syekh Muhammad Alwi, Amma Syekh Muhammad Alwi, terima dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengijazahkan doa ini salat duha. Dalam doa salat duha ada Allahumma ij'al aidina ulya bil i'ta. Ya Allah, jadikan tangan-tangan kami ini di atas menjadi tukang pemberi. Wala taj'al aidina sufla bil isti'ta. Jangan jadikan tangan-tangan kami di bawah jadi tukang minta. Jangan. Allah, hilangkan rasa ingin diberi orang. Ketika rasa ingin diberi orang, ini ketahuan sama malaikat. Ini dilihat oleh Allah. Inginnya diberi, kalau inginnya diberi ini orang ingin jadi mustahik terus. Berarti dia ingin jadi orang fakir terus ini. Kapan kita bisa memberi? Orang memberi itu orang kaya. Orang memberi itu ini muzaki nih. Nanti dikasihnya banyak sama Allah. Nah, salah satu faktor penyebab kesulitan-kesulitan yang terjadi itu diantaranya tadi salah pengharapan. Ingin dikasihi orang. Doanya sudah begitu. Minta doa sama Kiai. Pak Kiai, minta doa agar banyak orang yang memberi sama saya. Kamu salah. Kalau minta doa, kalau sama-sama mau diijabah oleh Allah, percaya enggak Allah Maha Kuasa? Ya percaya. Kalau Allah Maha Kuasa mengijabah kamu, kenapa kamu enggak minta kepada Allah ingin bisa memberi semua manusia di muka bumi ini? Ingin bisa berbuat kebaikan kepada semua makhluk Allah di muka bumi ini sampai hari kiamat. Kenapa enggak gitu mintanya? Kalau kamu yakin bahwa Allah akan mengabulkan doamu, kenapa kamu minta kepada Allah agar dikabulkan keinginanmu yang keinginanmu itu menghinakan kamu sendiri, menjadikan kamu itu di bawah derajatnya? Ya? Pahami ini, pahami. Agar orang lain banyak yang ngasih sama saya, kan? Salah kamu, salah kamu. Ulangi lagi mintanya salah, mintanya aja gak becus. Kan? Cara minta kepada Allah yang Maha Kuasa itu bukan begitu. Kan? Hati-hati tuh. Salah minta sama Allah, hati-hati. Bisa kena batunya tuh. Tidak sedikit orang ya, yang dia mendapatkan kejelekan itu justru karena permintaannya sendiri yang tidak dia sadari. Seperti tadi itu kan. Ya Allah, kan? Kabulkan keinginan saya agar banyak orang-orang yang memberi sama saya, yang bersodakoh sama saya, kan? Nah, ini salah satu kesalahan besar. Atau seperti begini, buruk sangka kepada Allah. Ya Allah, yang lain dikasih rezeki bisa pergi haji, ada yang 7 kali, ada yang 10 kali, ya Allah. Atau saya mah 1 ya Allah. 1 kali aja ya Allah, gitu kan? Ini orang yang buruk sangka kepada Allah. Seolah menuding kepada Allah, menganggap Allah tidak kuasa memberikan rezeki pergi haji setiap tahun. Ini sudah salah. Ini kita itu lagi minta sama orang, apalagi minta sama Allah. Kalau minta sama Allah, harus yakin Allah itu Maha Kuasa atas segalanya. Beda dengan minta sama orang. Kalau minta sama orang, turunin. Pak, kalau tidak mau ngasih, kan? Minjem 10 juta, ya 5 juta aja Pak. 5 juta lagi nggak ngasih pinjem lagi, kan? Ya udah 1 juta Pak, hanya 500.000 aja. Itu sama manusia. Tapi kalau sama Allah enggak gitu. Allah itu kalau dipinta oleh makhluknya, lalu diturunin permintaannya, ini seolah menganggap Allah itu enggak kuasa. Ya, dianggap Allah itu koret, kikir gitu kan. Amin. Ya. Allah, 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 Allah. Dan kembali kepada yang tadi, segala yang diperintahkan oleh Allah semuanya menguntungkan. Segala yang dilarang oleh Allah semuanya merugikan. Ya.
Namun banyak yang tidak sadar, sehingga banyak orang yang tidak mau melakukan perintah Allah. Dan banyak orang yang berani melakukan larangan Allah. Akhirnya ya, karena sebab itulah mereka jadi rugi. Karena sebab itulah mereka jadi hina. Allah berfirman, "Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Orang yang melakukan itu, yakni yang tidak mengingat Allah, tidak mengingat aturan Allah dalam hidup, yakni ya, yang tidak mau melakukan perintah Allah dalam hidupnya, yang berani melakukan larangan Allah dalam hidupnya, faulaika humul khasirun. Itu maknanya. Maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Rugi dia. Akhirnya dihinakan orang antipati sama dia, orang menjauh gitu kan dari dia, orang mencibir sama dia, orang marah sama dia. Tuh. Tidak ada dalam hati orang akhirnya, kan? Ya ini dan dicintai oleh orang lain. Karena kesalahan dia. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Allah. Kalau sama orang-orang dekat aja sudah dijauhi, apalagi sama orang yang jauh. Apalagi sama orang yang jauh. Ya. Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas hidayah Allah. Karena hidayah Allah ini mahal sekali. Hidayah Allah inilah yang menguntungkan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan hidayah Allah, petunjuk Allah. Allah sudah siapkan katalog dalam hidup kita. Nah, maka mencari ilmu itu, mencari hidayah. Mencari ilmu itu agar tahu bagaimana katalog dalam hidup. Apa yang saya harus lakukan. Apa yang tidak boleh saya lakukan. Ya. Hubungan saya dengan Allah yang harus saya lakukan apa, yang tidak boleh saya lakukan apa. Hubungan saya dengan sesama makhluk Allah juga begitu. Apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Allah. Kalau kita mabuk, ini dilarang oleh Allah. Mabuk kita ketahuan sama yang lain. Orang ini mabuk ini merusak akalnya sendiri. Ya. Akalnya sendiri dirusak. Loh. Padahal alat untuk ya, bisa memilih baik dan buruk itu kan akalnya. Alat untuk bisa berkomunikasi dengan Allah kan itu akalnya. Kalau dia sudah mau merusak akalnya, berani merusak akalnya, ini orang apa? Orang yang menghilangkan harapannya sendiri. Ketika dia jadi pemabuk, ketahuan sama yang lain, siapa yang mau dekat dengan dia? Siapa yang mau percaya sama dia? Mau ngurus apa dia? Orang akalnya rusak kok. Mau ngurus rumah tangga, akalnya rusak. Mau ngurus masyarakat, apalagi? Ya. Mau ngatur apa? Mau berhubungan dengan Allah dengan akal yang rusak, gimana? Hubungan dengan keluarga, hubungan dengan manusia dengan akal yang rusak, gimana? Maka menghilangkan akal ini adalah termasuk dari pimpinannya dosa. Kenapa? Kalau akal ini sudah rusak, dosa-dosa yang lain bisa dilakukan dengan semena-mena. Jadi berani membunuh, jadi berani zina, jadi berani segala macam. Karena akalnya yang rusak. Allah. Itulah kenapa mabuk diharamkan. Ya, minum ngidap narkoba diharamkan. Karena itu akan hilang harapannya. Allah, 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 Allah. Dia tidak sadar saat ini dia merasa bahagia, ya, karena ada ingat apa-apa, disebutnya fly, ya. Sebetulnya dia sedang menjatuhkan dirinya ke jurang kehinaan yang sehina-hinanya. Allah. Allah, 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 Allah. Orang berani judi sekarang. Judi. Ya. Judi itu apa? Judi itu mencari keuntungan dengan cara yang tidak jelas.
Tidak jelas ini. Ini kalau yang masalahnya bukan judinya, tapi masalahnya pola pikirnya. Ini yang rusak. Orang judi itu sebetulnya ya bukan dari sisi judinya, tapi dari sisi pola pikirnya. Loh, pola pikirnya bagaimana sih? Ini sudah jelas uang ini ada. Orang cari duit setengah mati. Ini uangnya sudah ada loh. Kenapa uangnya tidak dinikmati? Belikan makanan, belikan pakaian kalau belum punya pakaian, kan? Belikan apa saya? Belikan tanah, belikan kebun, belikan sawah, belikan kendaraan, pakai pergi haji. Uangnya sudah ada. Lalu uangnya mau dipertaruhkan dengan keuntungan yang tidak jelas. Coba, keuntungan judi itu jelas apa tidak? Enggak jelas. Berbeda dengan kita mengorbankan uang demi apa? Demi dagang. Dagang itu kan secara adat itu jelas keuntungannya. Kan? Dilihat dari sisi adat. Akal manusia kan mengenalnya itu. Tahu itu, gitu kan? Loh, kenapa ini sudah jelas uang ada, malah dipertaruhkan kepada uang yang diharapkan yang belum jelas, yang sudah jelas ada di tangan, malah mau dihilangkan. Ini kan pola pikir yang sudah tidak benar ini. Kalau pola pikir yang sudah benar seperti itu, siapa orang yang percaya sama orang ini? Ya, rumah tangga bisa hancur, ya, anak akhirnya berantakan, saudara nggak ada yang percaya, minjem ke sana ke sini nggak ada yang ngasih. Kenapa? Tahu ini kalau dikasih judi lagi dia orang, ya kan? Kenapa? Sudah rusak pola pikirnya dalam hidupnya. Kalah sama tukang bakso, sama tukang bala-bala di jalanan. Tukang bakso modalnya berapa? Buya pernah nanya tuh sama tukang bakso, Mas berapa ini modalnya? Cuma 100.000. Bikin bakso cuma ditanggung. Berapa penghasilannya Mas? Sehari bisa menghasilkan 200.000. Modal 100.000, penghasilan 200.000. Jadi bawa 200.000 ke rumah. Modalnya cuma 100.000. Ditanggung. Berangkat ya jam 8 berangkat. Pulang jam 4 sudah pulang ke rumah. Ngasih duit 200.000 sama anak, sama istri. Uang halal, keringat yang halal, mulia sekali. Ini orang-orang yang mulia. Allah, ya, keringatnya akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Masya Allah akan diganti dengan pahala yang sangat hebat dari Allah. Akan tinggikan derajat dia di surganya. Karena apa? Karena keringat yang bercucuran ketika mencari rizki yang halal untuk menafkahi dirinya, istrinya, keluarganya, kan? Nafkah untuk hidupnya, nafkah untuk beribadah, untuk berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Isihkan tabungan. Ya, walaupun sedikit-sedikit, tapi real. Tapi real ini, bukti ini. Tiap hari nabung 20.000, 20.000. Coba kalau sehari 20.000 nabung. Sebulan 600.000 kan? Setahun? 7.200.000. 10 tahun? 72 juta dari 20.000. Rutin setiap hari 20.000, 20.000, 20.000. Allah. Ini pola pikir yang benar nih, kan? Ketimbang orang yang saya ikut judi berapa? 10 juta. Kan? Mau cari berapa? Mencari 100 juta. Ya? Real? Enggak. Yakin? Enggak. Kan? Lihat yang lain, kebanyakannya yang menang apa yang kalah? Yang kalah. Sebetulnya dirinya juga sadar sebetulnya. Allah, pola pikirnya rusak. Allah, akhirnya jadi kacau hidupnya. Orang tidak percaya, orang jadi menghinakan, orang jadi jauh. Gara-gara kesalahan kita. Makanya, ya, kalau kita ingin jadi orang yang sukses,
ingin jadi orang yang mulia di sisi Allah, di mata makhluk, dicintai Allah, dicintai makhluk, kan? Dipuji oleh Allah, dipuji oleh makhluk, kan? Ya, dirindukan Allah, dirindukan malaikat, dirindukan orang-orang merindukannya. Ya, ikutilah aturan Allah dalam hidup. Ikuti dalam hidup. Ya, ikuti dalam hidup. Yang hubungannya dengan Allah, kita waktunya sholat, dan belajar baca Quran, belajar zikir, belajar wirid, sholawat, belajar berdoa kepada Allah. Ini hubungan dengan Allah. Belajar saum, sunnah, selain saum fardu. Nah, ada rezeki pergi haji, berangkat pergi haji, tunaikan rukun Islam yang kelima, agar sempurna agama kita sebelum kita mati. Nah, ini hubungan dengan Allah. Banyak bersyukur kepada Allah, belajar sabar karena menghadapi ujian dari Allah, belajar ridho kepada pembagian Allah, kan? Nah, lalu ya, hubungan dengan manusia. Ayo perbaiki hubungan dengan manusia. Belajar jadi orang yang bertanggung jawab kepada istri kita, ya, kepada anak kita. Nah, apa kewajiban suami bagi istrinya? Memberikan nafkah. Jadi kita harus cari duit, ya, harus cari rezeki. Apa saja, makanan, minuman, pokoknya cari rezeki untuk menafkahi istri kita, menafkahi anak kita. Dengan cara yang halal. Jalankan itu dalam hidup. Jalankan. Nanti Allah tolong. Allah. Ingat, hidup makhluk ini dipantau oleh Allah terus. Ketika hambanya taat kepada aturannya, Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, nanti ditolong oleh Allah dengan pertolongan yang tidak diduga oleh kita. Ini min haitsu la yahtasib. Ya, min haitsu la yahtasib. Allah. Penuhi kewajiban kita bagi istri kita, ya. Kalau urusan meniduri, itu mah udah malu, kan? Tapi bertanggung jawab berikan nafkah. Nah, ini banyak laki-laki yang kacau nih masalah ini. Ya. Akhirnya istrinya yang cari duit, istrinya yang ke pasar. Ini laki-laki yang amburadul ini, nah kira-kira. Ya. Ini perlu ditukar, tambahkan di loak nih. Ini sudah rongsokan ini. Manusia rongsokan itu begitu. Ya, tidak mau bertanggung jawab menjadi suami, tidak mau bertanggung jawab menjadi orang tua. Banyak nih seperti itu. Ya. Allah memberikan nasihat kepada istri, menempatkan istri di tempat yang layak tinggal. Ini kan kewajiban suami. Nah, lalu kita berhubungan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan mertua, dengan menantu, dengan saudara-saudara kita. Perbaiki hubungan, silaturahmi, ya. Ala kadar say hello sekarang. Say hello. WhatsAppan itu jangan dengan teman yang jauh melulu. Silakan sekali-kali, tapi utamakan WhatsAppan itu. Dan say hello dengan keluarga sendiri. Kalau bisa bikin grup keluarga, ya, mengetahui suasana keluarga, situasi kondisi keluarga, saudara-saudara kita, itu bagus sekali. Alatnya sudah ada, ya, perangkatnya sudah siap, medianya sudah ready. Tapi kenapa tidak digunakan? Malah chattingannya yang ada di mana gitu kan? Dengan saudara sendiri tidak pernah menanyakan kabarnya bagaimana, kan? Dengan saudara sendiri. Ya, ini cara hidup yang salah. Lalu dengan siapa? Dengan orang-orang dekat, dengan tetangga kita, harus peduli kepada tetangga. Harus dipantau bagaimana kehidupan tetangga, barangkali ada yang kesulitan, tidak bisa makan, kesulitan karena dapat musibah dan sebagainya. Ya, carikan solusinya. Ikutlah andil dalam membantu mereka. Jika tidak mampu kita, ya, dengan harta, dengan tenaga, tidak mampu dengan pikiran, tidak mampu dengan doa kepada Allah,
Sering-seringlah berdoa, mendoakan dengan segala kebaikan kepada sesama muslim. Semuanya kita doakan, bukan cuma untuk kita saja. Ingat, siapapun orang yang didoakan oleh kita, maka dengan doa kepada satu orang saja, Allah akan meninggikan derajat kita. Allah akan mengganjar kita dengan ganjaran yang sangat besar sekali. Allah akan menghujankan rahmat dan keberkahan kepada kita. Kalau kita tidak dikabulkan, bagaimana kalau kita dikabulkan? Ya, kita minta kebaikan bagi siapa? Bagi semua mukminin mukminat. Ternyata Allah tidak kasih doa kita umpamanya. Tetap pahala udah dapat, derajat ditinggikan. Akhlak sudah bagus itu, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Nah, cukup dapat ridho Allah itu sudah mahal sekali. Allah cinta, Allah sayang. Walaupun tidak dikabulkan doa kita. Bagaimana kalau ya dikabulkan doa kita? Subhanallah. Dan makanya jangan kikir dengan doa. Apa susahnya sih doa? Kamu tinggal ngomong sama Allah. Apa susahnya doa? Kenapa pelit banget sih? Yang real sudah pelit, kan? Doa juga pelit. Dan malah suka banyak yang dikecualikan. Kenapa? Karena kan, saya pernah gak enak sama tetangga saya. Ya, akhirnya doa sama Allah itu, ya Allah, berilah rahmat semua mukminin mukminat, ada kecuali si Anu. Di hati ada kecuali aja. Ya, pokoknya saya masih nggak enak sama dia. Allah, 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 Allah. Semoga kalimat ini manfaat, ya, manfaat bagi kita semuanya. Ya, dan bagi semua muslimin muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah jadikan kita sebaik-baiknya hambanya, memberikan rezeki kepada kita untuk bisa selalu mengingatnya dan selalu bersyukur kepadanya dan selalu beribadah kepadanya. Dohir batin kita sinkron semuanya, selamanya ada dalam situasi kondisi beribadah kepada Allah sampai menghadap Allah Jalla Jalaluhu wa'ada. Semuanya dipanjangkan umur, semuanya diampuni dosa, semuanya dihujani rahmat dan keberkahan, dihujani rizki dan kenikmatan dan kebahagiaan. Semuanya disehatkan, semuanya diselamatkan, dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala kerugian, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala wabah, dijauhkan dari kehinaan, dijauhkan dari kesesatan, dijauhkan juga dari segala kerugian, diselamatkan dari godaan setan, diselamatkan dari kejelekan hawa nafsu, diselamatkan dari tipuan dunia, diselamatkan juga dari kejahatan makhluk yang jahat, diselamatkan dari buruk-buruknya takdir, dan ditetapkan iman Islam dan disempurnakan iman Islam sampai kepada makom ihsan, dan disempurnakan juga makom ihsan sampai menghadap Allah. Ada pada kesempurnaan itu semua yang disebut dengan husnul khatimah, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, dan kelak mendapatkan syafaat dari junjungan alam baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقربت لنا في ديننا